Jadi dalam hal itu ketika orang bertanya pada saya dalam banyak kesempatan, "Loh, bagaimana pandangannya tentang KTT?" Sebagai umara, dia harus kita hargai kemampuannya mengkonsolidasikan masyarakat. Ya. Bahkan sejak zaman Nabi sudah memberikan ruang ketika Nabi melihat orang mencangkokkan korma, satu korma dengan korma yang lain. Tanya orang, mana hukumnya Nabi? Antum a'lamu bi umurid dunyakum, kata Nabi. Soal urusan duniamu, kamu yang tahu, itu tidak perlu diintervensi oleh wahyu. Kalau saya melihat perdebatan ulama tentang Kang Deddy, itu tergantung ulama kecenderungan mana. Kalau kecenderungan ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang sangat akomodatif dengan tradisi yang luhur, ya, maka itu hal yang wajar saja. Tapi kalau ulamanya backgroundnya memang dari cara berpikirnya pada tekstualnya lebih banyak, lazimnya kawan-kawan kita di Timur Tengah itu pasti menyerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kali ini kanal YouTube Mutwa Official alhamdulillah bisa bertemu dalam kesibukan. Ya. Prof. Dr. Duski Samad. Ya. Terkenal dengan ketua, wakil ketua umum Perti Pusat. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Bahkan beliau tercatat sebagai ketua umum kerukunan umat beragama Sumatera Barat. Ya. Kalau udah Prof tentu dia juga guru besar. Ya. Di UIN Imam Bonjol. Ya. Barangkali pemirsa kita tepat rasanya berbicara kali ini seputaran tentang toleransi, kehidupan beragama, kebinekaan, dan hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan dari seorang pemimpin dalam kapasitas dia sebagai pemimpin, gubernur. Bagaimana ini dalam pandangan? Tentu saya mohon maaf, Prof. Saya ingin melihat fenomena hari ini Kang Deddy Mulyadi di Jawa Barat. Barangkali Prof bisa lebih menukikkan kajian ilmiahnya ke sana. Silakan, Prof. Baik, makasih Pak Haji. Panggilannya Pak Haji, siapa nih panggil akrabnya dalam YouTube-nya? Bagaimana bagusnya Buya dan tepat sedikit karena kita sama tarbiyah. Alhamdulillah. Ini Buya Afrizal Matwa di channel Mutwa Official. Mutwa Official. Saya pertama terima kasih diundang hadir di platform podcast ini yang nanti juga akan jadi konsumsi di dunia YouTube. Bahwa memang persoalan kita dalam kehidupan berbangsa, kalau dalam mata kuliah kami di S3, antara keindonesiaan dan keislaman, ini kalau tidak pandai-pandai, dia bisa benturan, bisa juga menjauh. Ini harus dua garis paralel yang pada waktunya harus bertemu, tapi pada waktu lain mereka berjalan dengan jalannya sendiri. Saya secara pengalaman saja kayaknya, memang sudah sejak lama terlibat dalam hal-hal yang seperti ini, sejak berdirinya Forum Kerukunan Umat Beragama, adanya peraturan bersama Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri nomor 89/2016. Saya sudah bergabung di sana. Terakhir hari ini diamanahi oleh Pak Gubernur menjadi ketua dan menghadiri berbagai pertemuan, tidak saja lokal, nasional, bahkan internasional, bahwa problem-problem toleransi, kebinekaan, keragaman itu problem yang semua kita harus terlibat mendiskusikannya.
Tak terkecuali juga official mutua official, Ya. bahwa di dalam keagamaan, terutama kita Islam dulu, itu ayat tentang ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, Surah An-Nisa 59 itu terjemahan dari ulil amri minkum itu Ya. di kalangan mufassir ahlus sunnah itu sudah tegas bahwa yang dimaksud dengan pemimpin itu adalah sudah menjadi bahasa baku, ada namanya umaro, ada namanya ulama. Dalam konteks kita di Indonesia, umara inilah pemerintah, dan ulama sudah dibakukan oleh majelis ulama dan ormas-ormas keagamaan. Ya. Nah, bagaimana ini bisa berjalan secara berdampingan? Kalau di dalam pedoman dasar dari majelis ulama itu disebutlah umaro itu sodik, mitra. Jadi keduanya mitra, bukan atasan bawahan. Mitra timbal balik. Iya, timbal balik. Antara ulama dan umara itu bukan umara di atas ulama, bukan ulama di bawah umara, tidak. Dia mitra. Iya. Nah, oleh karenanya siapapun di pemerintah, di ulama, yang namanya orang bermitra, orang bersahabat, harus saling mengerti, Saling butuh. saling membutuhkan, saling menjaga privasi masing-masing. Ya. Ulama wajib memberikan nasihat terhadap umara. Sebab ketika buahnya umatnya kan sama. Ya, ketika di ulama namanya umat, ketika di umara namanya rakyat. Orangnya itu juga. Iya. Baik saya, Buya Rizal itu juga rakyat sekaligus juga umat. Nah, sama punya tanggung jawab. keduanya, maka yang diperlukan di sini termasuk dalam kasus Dedi tadi. Ya. Bagaimana masyarakat ini, bagaimana ulama ini, bagaimana umara ini cerdas menempatkan diri. Selaku umara, KDM cukup memberikan ruang kepada ulama kalau itu mau bicara tentang agama secara teknis. Ya. Tapi secara fatwa, tapi ketika agama dalam makna bagaimana menggerakkannya, wajar sekali ulama umara ikut. Ini yang kadang-kadang menyebut terjadi apa namanya, kalaupun tidak menimbulkan konflik, tapi setidak-tidaknya ada suara-suara tidak bagus. Iya. Nah, oleh karena itu ulama tidak boleh terpisah dari umara. Dia berkewajiban menasihati umara. Sebaliknya, umara tidak pula boleh melihat ulama sebagai subordinat bawah. Tapi dia adalah sumber inspirasi, sumber mendapatkan pendapat maksudnya, pendapatan beda dia kan, untuk mendapatkan fatwa, untuk mendapatkan bimbingan. Jadi dalam hal itu ketika orang bertanya pada saya dalam banyak kesempatan, "Loh, bagaimana pandangannya tentang KDP?" Sebagai umara, dia harus kita hargai kemampuannya mengkonsolidasikan masyarakat. Ya. Dan bagaimanapun juga setiap langkah, setiap kata, setiap gerakan dari umara dan ulama itu menjadi referensi, teladan bagi masyarakat. Nah, ini kan perlu kita beri paham masyarakat pemirsa kita. Bagaimana pola-pola menasehati, katakanlah ketika umara ingin bicara dengan ulama, atau ulama melihat ada sebuah yang kurang pas, tentu ada metodologi terbaik dalam Islam ini. Jelas sekali. Islam sejak awal Al-Quran sudah memberikan guidance, bimbingan yang baik bagaimana menyampaikan nasihat kepada siapapun. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Hikmah ini kearifan lokal kalau bahasa kitanya. Mau'izah dengan kompetensinya, argumen nas, agama dan seterusnya. Kalau enggak juga wajadilhum, ajak mereka dialog. Nah, di sini masuknya toleransi tadi. Negara kita yang ragam banyak ini, agama ada resmi 6, kepercayaan puluhan,
kemudian suku sekian banyak, Iya. kemudian apalagi budaya sekian puluhan. Nah, ini kalau tidak bagus komunikasinya, Iya. komunikasi An-Nahl 125 ini tidak diperhatikan, semua hantam kromo saja, Main media langsung. enggak jadi itu. Jadi masih perlu ada hikmah Hikmah itu dengan cara kearifan lokal. masing-masing. Masing-masing seni, masing-masing. Ya. Kalau tidak, baru langkah kedua dialog. Dialog. Abang. Oh, dialog itu ketiga itu, Pak. Ketiga. Yang ketiga dulu berikan tabayun. 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 Tabayun kan harus bertemu. Mau izah, nah bisa lah. Kalau sekarang kan dibantu, ini salah satu tabayun ini. Oh, tabayun. Ya, Tapi jadi bukan publik besar. perlu klarifikasi. Klarifikasi. Perlu apa sesungguhnya maksud saya di sini. Iya, Cuma iya. kadang-kadang A maksud kita oleh Ya. si pendengar B. itu dipahami B. Ya. Dalam hukum komunikasi ya, Ya. komunikasi itu ketika dia sudah disampaikan oleh komunikan akan ditangkap oleh sang komunikatornya, disampaikan oleh komunikator akan ditangkap oleh audiennya dengan makna yang belum tentu sama Di sini tabayun. antara komunikator dengan audien. Ya. Nah, itu sayangnya ada disebabkan pengetahuan, bisa jadi komunikasinya tuh noise ini bising, Ya. rusak ini kayak ini yang dengar, bisa jadi suaranya tidak jelas. Maka pada tahap ini gunanya mau izah tadi. Ya. Perlu pembelajaran, perlu tabayun, perlu klarifikasi. Oke. Baru langkah ketiga dialog. Baru didialogkan pakai kata kunci Pak di ujungnya. Wajadilhum billati hiya ihsan. Bukan dialog seperti yang banyak jadi sekarang. Berdialoglah dengan cara yang sebaik-baiknya. Masya Allah. Bukan berdialog menghakimi, bukan dengan ujaran kebencian, bukan dengan menjudgment. Yang sekarang orang dialog kan seperti itu, dia aja yang mau benar dialog namanya itu tuh. Iya, iya. Dialog itu billati hiya ahsan, dengan cara yang sebaik-baiknya. Lama diawak, ketujuh diulang, kata yang kata. Artinya komunikasinya tidak saja satu arah, tapi twist communication dua arah. Kemudian dua arah ini dengan bahasa yang memberikan ruang yang secukupnya bagi orang untuk berpikir. Pengalaman Prof di dalam kerukunan ini, dalam konteks yang tiga tadi, saya ingin mendalami dari kan kata Prof ada 6 agama, macam-macam budaya. Nah, pengalaman Prof selama ini gimana? Dari berbagai perjalanan saya di Nusantara, bahkan sudah ke luar negeri juga cerita tentang dialog ini. Ada 3 kata kunci. Kata kunci yang pertama itu pertemuan namanya. Budaya pertemuan. Semakin sering kita bertemu, semakin mudah kita berkomunikasi. Jadi selagi masih dugaan-dugaan, itu nanti tidak bagus. Jadi budaya pertemuan itu sangat penting. Setelah nanti kita bertemu, itu ada lagi namanya budaya rangkulan. Biasakan komunikasi kita ini tidak hanya komunikasi verbal, dan ini bermasalah hari ini. Iya, Karena iya. kita sibuk oleh HP ini, dia sudah bertemu dengan salam. Apa saya lagi, pada pertemuan harus diiringi dengan komunikasi. Komunikasi nanti ada empati di dalamnya. Dan yang paling berat itu Pak menghadapinya, tulus dalam bertoleransi. Yang sering kita kan sudah dimulai dengan niat tidak baik. Iya, Sudah ada pikiran kecurigaan. itu. Yang menjadi masalah hebohnya. Kalau kita tulus, semuanya pada dasarnya manusia ini berniat baik. Kalau dia berniat buruk terhadap kita, dosanya dia. Saya berpikir seperti itu sering. Makanya saya tidak mau berpikiran buruk terhadap orang lain. Kalau dia berpikiran buruk terhadap kita, kan ada Allah yang akan mengadili nanti. Artinya kondisi sekarang, lihatlah dalam bentuk prasangka baik. Ya, Jangan semuanya digoreng dengan politik. cerita gorengan. Nah, ini problemnya. Problem. Ketulusan ini yang sangat minim sekarang. Yang ada itu sekarang kepulusan. Iya. Pulus atau bulus. Ya. Kayak itu yang jadi problem. Semua diukur, dikalkulasi nanti dengan uang,
dikalkulasi dengan kuasa, dikalkulasi dengan interest kepentingan lain. Padahal hidup ini tidak semuanya selesai dengan uang, Pak Ji. Berkaitan dengan ini saya ingin juga ini supaya pemahaman pemirsa ini, atau kita lah katakan, ini para katakanlah orang berilmu agama, katakanlah ulama, bahwa ini bid'ah. Ya, Kalau ziarah bid'ah, ya, begini bid'ah. ya. Kita melihat tadi dalam bentuk sebagai pengurus besar Ya. Persatuan Tarbiyah Islamiyah Perti, Ya. saya ingin dapat pikiran terhadap kondisi umat kita ini. Baik, makasih. Bahwa ada perubahan yang tidak kita sadari. Perubahan mendasar itu tidak lagi berjalannya alur sebagaimana mestinya. Maksud saya itu, segala sesuatu ini kan ada makomnya. Ada tempatnya. Kalau kita mau sakit, kemana kita pergi? Kan ke dokter. Ya, Kalau mau bikin bangunan rumah, kan tukang rumah. ya, Yang terjadi sekarang ini, crowded. Ibarat jalan raya sudah crowded. Nah, untuk mengajak masyarakat jangan bingung. Kata buya-buya di Perti, terutama sekali buya-buya tarekat kita. ya, Man la sayhun syaitan sayhuhu. Orang yang tidak punya guru dalam ilmu agama, tidak berguru, setan gurunya. artinya dia tidak berguru, tidak jelas sanad ilmunya. Nah, masuk itu yang saya maksudkan. Sanad ilmunya tidak Tidak jelas, ya. Entah dari mana masuk saja. kelompok setan. Setanlah sanadnya. Setan sanad. Ya, jadi artinya apa? Belajarlah kepada guru yang ahli. Jadi mudahnya fatwa bad'ah, ceramah khurafat, Ya. itu pada umumnya kan dari mereka-mereka yang hanya belajar dapat ayat dua ayat dari tulisan, dari artikel atau dari YouTube. Loh, dia sampaikan begini. Padahal ayat itu satu dengan yang lain itu munasyabahnya luar biasa. Iya, iya, iya. Dalam agama itu sangat jelas, Pak. Kalau terkait dengan akidah, ibadah yang sifatnya qat'i, Ya. itu yang ditanyakan dalilnya. Dalil jelas. Jelas. Kalau terkait dengan muamalah, yang ditanyakan itu mana yang melarang. Ya, fikihnya. Ya sama-sama fikih. Ya, ya. Jadi beda dasarnya itu. Ya. Kalau menyangkut akidah, ibadah, dan hal-hal yang sudah sifatnya qat'i, yang Ya. sudah pasti, Ya, itu baru boleh dilakukan kalau ada dalilnya. ya, Jadi dalam kaidah di kajian fikih itu, al-aslu fil ibadah lil haram illa ma yadullu syari'u syari'. Pada dasarnya semua ibadah dilarang kecuali kalau ada dalil. ya. Dalilnya. Tapi al-aslu fil muamalah lil ibahah illa ma yadullu, kecuali kalau ada yang melarang. Jadi kalau di muamalah semuanya boleh kecuali ada yang melarang. Iya, iya. Tabui ada yang melarang tabui. Ada hadis tentang tabui larang. Ya boleh saja. Orang yang dikait-kaitkan saja ini padahal tabui Nah, itu ini budaya. menarik nih. Banyak orang melihat budaya-budaya lama ini langsung syirik. Iya, karena dia menempatkan ini ke ruang akidah dan ibadah. Padahal ini ruang muamalah, ruang budaya. Bahasa apa? Tadi tulisan Ya. saya bahasa apa ke belakang. Itu ruang budaya. Dia bergembira, begitulah budayanya. Iya, silakan. selama tidak ada mengandung Ya. hal-hal yang kesiri, Ya. ya biasa-biasa saja. Itu sama juga dengan baju ini. Iya, iya. Saya baju batik ini aja boleh buya lama, nggak boleh ini. Saya pakai ini, Nggak ada kajian. Kang Deddy pakai putih, tidak apa-apa. Nggak ada kajinya. Tidak ada kajinya. Itu Silakan kan saja. soal budaya. Silakan. Selama tidak ada yang melarang, Ya, kan ada yang melarang. ya, Ya boleh. Yang namanya budaya itu selama tidak ada yang melarang, boleh. Yang namanya ibadah itu selama tidak ada yang menyuruh, tidak boleh. Ada yang menyuruh. Itu beda dasarnya. ya, ya. Nah, bagaimana menjelaskannya ini ke umat? Perlu terus-menerus saya jelaskan. Oh, Tidak semuanya dalam satu karung. ya, ya. Ada karung ibadah, akidah, qat'an. Ada karung muamalah, akhlak, tamadun. Ini sifatnya ijtihadi, berkembang. Luar biasa Islam ini.
Bahkan sejak zaman Nabi sudah memberikan ruang ketika Nabi melihat orang mencangkokkan korma, satu korma dengan korma yang lain. Tanya orang, mana hukumnya Nabi? Antum a'lamu bi umurid dunyakum, kata Nabi. Soal urusan duniamu, kamu yang tahu, itu tidak perlu diintervensi oleh wahyu. Jangan-jangan nanti pakai pesawat haji. Boleh nggak haji pakai pesawat? Ya, itulah. Kalau ayat nggak boleh. Nggak boleh. Kalau ayat menyatakan pergilah kamu dengan haji saudara Ibrahim itu dengan berjalan kaki dan berkendaraan onta. Ya. Kalau ini dipahami sepertinya itu udah sah haji orang pakai pesawat sekarang. Perlu pemikiran. Inilah pentingnya ulama. Itu Pak tadi. Ya, ya. Jadi tidak semuanya wilayahnya banyak karungnya karung akidah ibadah. Ya, ya. Ada karungnya muamalah, ada karungnya etika sosial, ada namanya kebudayaan, ada namanya kesenian bahkan. Ini mungkin kalau saya bilang bahwa seni dalam Islam itu hukumnya apa? Iya, nah, bagaimana? Tanya sama kawan-kawan tertentu, haram saja begitu ya semua. Musik haram aja. Haram saja, padahal kalau dia mengundang syahwat, kalau dia dengan cara yang apa namanya vulgar, mengundang hal itunya itu yang salah, bukan seninya. Iya, iya, iya. Jadi selalu banyak masalah kalau tidak mengerti dengan agama. Kalau kita mengerti, kita nyaman saja. Ini hanya soal-soal masakan orang apa yang sekarang dihebohkan juga satu. Kalau di kita di Sumatera Barat yang tabui kritik, yang itu tabui dikritik, dibuat tulisan panjang. Tabui dalam pandangan dinul Islam, apa yang ditarik-tarik ke agama? Justru kita yang salah. Berarti, Prof, melihat fenomena masyarakat, kita pun harus tahu mau ditarik ke muamalah, mau tarik ke akidah, itu harus bijaksana kita ya. Itu pentingnya ilmu. Jadi kalau tidak orang berilmu, jangan bicara. Maka fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Pantas Prof kalau dah masuk ke wilayah itu, Prof nggak mau menanggapi hal-hal yang seperti itu, yang substansi aja kita bicarakan. Iya, masalahnya kalau dikaji semua itu, tidak cukup waktu, tidak cukup umur. Dan dia masuk kepada wilayah, tidak wilayah dia. Di samping itu, dia akan terus berkembang. Sekarang ada Dedi, sebelumnya ada Habib lagi, ada banyak lagi, terus berkembang kemarin. Padahal standarnya udah jelas. Mana pula Nabi melahirkan keturunan. Kalau kita tanggapi satu-satu habis energi. Padahal yang kita perlukan sekarang bagaimana nih umat tahu ini prinsip loh. Ini hanya soal aksesoris loh. Nah, bagaimana kita mengembalikan? Terima kasih. Ini bersama Prof Duski Samad bahwa dalam paparan beliau, baik sebagai kapasitas guru besar UIN Imam Bonjol dan tercatat juga sebagai ketua Kerukunan Umat Beragama Sumatera Barat dan bahkan menjadi wakil ketua umum Perti Pusat. Terakhir kita minta kepada Prof untuk closing program sebagai penutup. Baik, makasih ya. Pertama, kita harus mengajak umat ini. Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu menerima, mewarnai seluruh kehidupan orang. Dalam konteks hubungan sosial, Islam mengajarkan kepada kita untuk memberikan tempat sewajarnya. Ada namanya paham wasatiyah. Islam rahmatan lil alamin. Ada ruang ulama, ada ruang umaro. Itu dalam konteks hubungan sosial. Dalam konteks hubungan dengan Tuhan, ada hal-hal yang tidak boleh kita langgar. Itulah dia prinsip akidah, prinsip ibadah, prinsip syariah. Begitu juga ibadah. Jadi kita sudah ada coupling yang jelas. Ada ruang ibadah, ada ruang muamalah. Ketika ruang muamalah, keragaman, toleransi, kebenekaan, saling menghargai, memberikan kesempatan kepada orang sesuai bidangnya, itu satu hal yang niscaya yang tak boleh terabaikan. Nah, kalau ini terjaga dengan baik, maka apapun yang terjadi itu mudah melakukan meminimalisirnya.
Kalaupun akan ada konflik, mudah menyelesaikannya. Kalau orang berpikirnya secara wajar seperti itu. Terima kasih. Jadi terima kasih Prof. Secara spesifik barangkali saya tepat rasanya untuk minta juga pandangan dan nasihat Prof terhadap perdebatan ulama umaro di Jawa Barat sama Kang Deddy. Ya. Sepatah dua patah kata kata orang. Ya, jadi kalau saya melihat perdebatan ulama tentang Kang Deddy itu tergantung ulama kecenderungan mana. Kalau kecenderungan ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang sangat akomodatif dengan tradisi yang luhur, Ya. maka itu hal yang wajar saja. Tapi kalau ulamanya backgroundnya memang dari cara berpikirnya pada tekstualnya lebih banyak, lazimnya kawan-kawan kita di Timur Tengah itu pasti menyerang. Jadi siapa ulamanya? Karena Oke. kecenderungan ulama itu membentuk alam pikirannya. Oke. Tapi prinsipnya apapun yang dilakukan oleh pejabat mestinya jangan terlalu jauh masuk ruang agama. Iya. Nanti masuk ke ruang gelap susah dia. Iya. Tapi dalam teknik keagamaan sangat penting. Ya. Jadi kalau saya catatannya itu saja, jangan terlalu masuk pada hal-hal yang kita Ya, tidak penting. cukup paham. Nah. Kita tidak cukup paham dengan itu. Terima kasih. Iya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan channel Motwa Official bermanfaat untuk kita dengan tema Husnuzon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.